Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya dalam suasana rehat pada hari Senin 16 November 2020. Dan tentu saya berharap kita semua tetap diberikan kekuatan kesehatan yang prima. Namun jangan lupa, teruslah mencari Tuhan, memuliakan Dia di dalam seluruh kehidupan kita. Karena itu luangkan waktumu pagi ini. Saya mengajak kita untuk mengambil waktu sejenak untuk saat teduh. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, Allah yang senantiasa kami muliakan dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hari baru Engkau karuniakan bagi kami lagi. Dan kami rindu, biarlah kasih kemurahan-Mu terus melimpahi kami. Dan kami tahu apa yang seharusnya kami buat dan lakukan. Karena itu Tuhan, kami pada pagi ini meluangkan waktu, dan biarlah apa yang kami buat ini senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terlebih ketika kami ingin belajar dan belajar tentang firman-Mu. Kami berdoa Tuhan terus menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami baca dan renungkan sungguh-sungguh memberi penguatan kepada kami dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita pada pagi ini terambil dari kitab Mazmur 83 pada ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-19. Demikian sabda firman-Nya. Perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison, yang sudah dipunahkan di Endor, menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Seb, seperti Seba dan Salmuna, semua pemimpin mereka, yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang berterbangan, seperti jerami yang ditiup angin, seperti api yang membakar hutan, dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badai-Mu, dan kejutkanlah mereka dengan puting beliung-Mu. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari nama-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan tema yang diberikan kepada kita saudara-saudara pada pagi ini adalah tetap berpegang teguh. Tetap berpegang teguh. Ibu bapak saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, tema kita ini cukup menarik kepada kita semua. Dia mengajak kita semua untuk tetap berpegang teguh. Ada apa dengan sebuah himbauan tema ini? Saya pikir kita tahu semua bahwa di dalam kehidupan kita di dunia ini ada begitu banyaknya godaan yang dapat menjatuhkan iman saudara dan saya. Jikalau kita tidak memiliki sebuah, katakanlah, pegangan hidup yang sungguh-sungguh dapat membentengi kita dari segala hal-hal yang dapat merusak kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, setiap orang di tengah dunia ini sungguh membutuhkan sebenarnya apa yang dinamakan perlindungan. Sungguh membutuhkan apa yang dinamakan sebuah hal yang dapat membentengi hidup kita dari segala hal-hal yang dapat merusak kehidupan kita. Untuk lihatlah sekarang ini, untuk melindungi diri dari penyakit, bukankah kita berlomba-lomba minum vitamin? Kita berlomba-lomba untuk secepatnya, kalau boleh vaksinasi itu boleh diberikan kepada kita, dan banyak hal lain. Bukan saja cuma itu, tetapi ada banyak hal yang dapat menjerumuskan kita dalam sebuah apa yang dinamakan sebuah hal-hal yang menjerat kita sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara, kita perlu perlindungan diri agar kita tidak kehilangan masa depan kita, kehidupan kita yang sangat berarti itu. Karena itu apa yang harus kita buat? Firman Tuhan ini membicarakan kepada kita saudara-saudara tentang bagaimana suasana kehidupan orang-orang yang ada pada waktu itu, yang seakan-akan tidak lagi peduli kepada Tuhan,
seakan-akan mereka mampu untuk mengatasi setiap masalah. Dan apa yang terjadi, seluruh hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan dilakukan oleh manusia pada zaman itu. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah semua hal yang kita buat itu memberikan ketenangan kepada saudara dan saya, seperti orang-orang pada masa lampau? Manusia tidak bisa menjamin kehidupannya, keselamatannya di dalam kehidupannya sendiri. Dari kenyataan dan pengalaman hidup yang kita ketahui, saudara-saudara, sehebat apapun perlindungan yang kita buat, yang kita lakukan itu tidak akan pernah memberikan sebuah apa yang dinamakan kepuasan dari kesempurnaan hidup itu sendiri. Oleh sebab itu, mau tidak mau saudara-saudara, kita harus kembali kepada Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, maukah saudara dan saya untuk mendapatkan sebuah tuntunan Tuhan? Firman Tuhan jelas mengungkapkan kepada kita, lihatlah apa yang dilakukan oleh Daud. Ia berseru kepada Tuhan agar ia dapat terhindar dari segala hal-hal yang dapat menjebak dia jauh dari Tuhan, bahkan dari himpitan persoalan-persoalan manusia yang ada di sekitarnya. Pemazmur dengan jelas menyatakan kepada kita, saudara-saudara, bahwa agar kita berlindung kepada Tuhan dan mengakui Tuhan yang maha tinggi itu adalah penguasa, adalah penentu kehidupan manusia, saudara dan saya. Ayat 19 sangat jelas mengungkapkan kepada kita. Juga saudara-saudara, kalau kita mau mendapatkan perlindungan Tuhan itu sendiri, maka tentu sebagaimana tema ini berkata, tetaplah berpegang teguh kepada Tuhan, karena ada dasar-dasar yang dikatakan oleh pemazmur. Yang pertama, bahwa orang yang berlindung atau duduk di dalam lindungan yang maha kudus dan maha tinggi itu, maka naungan maha kuasa Tuhan itu akan menjadi kubu pertahanannya. Kalau saudara baca dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2, itu jelas sekali. Pemazmur ingin mengajak semua saudara dan saya agar kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, agar kita ini sungguh-sungguh percaya bahwa janji Tuhan itu akan diteguhkan kepada setiap orang yang berlindung kepadanya. Zaman modern, kita hidup di dunia yang semakin modern ini bukan berarti lepas dari masalah, tetapi justru sebaliknya. Ada begitu banyak masalah yang mampu menjebak, menjerumuskan saudara dan saya. Karena itu, kita seharusnya memberikan diri kita untuk dituntun oleh Tuhan. Jangan sok jago, jangan sok rohani, jangan sok cuci, yang seakan-akan bahwa kita sudah semakin lebih baik. Tetapi teruslah mencoba memanage diri kita, menempa diri kita untuk senantiasa bergantung kepada Tuhan, berada dalam perlindungan Tuhan. Karena Tuhan katakan, orang yang berlindung kepadanya, maka Tuhan tidak akan mengecewakan dia. Karena itulah saudara-saudara, apa yang saudara dan saya harus buat? Mari kita buat diri kita ini memilih mana yang seharusnya kita pilih, mana yang seharusnya kita tentukan untuk berjalan di dalam dunia ini. Berjalan dengan Tuhan atau berjalan dengan kemampuan kita. Yang jelas, muara ketika saudara dan saya berjalan bersama Tuhan, arahnya pasti memberikan keteguhan, memberikan ketenangan, memberikan penyelamatan kepada kita semua. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita angkat pujian dari PKJ 285 pada ayat yang PKJ 285. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu,
hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Hidupmu biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap jauh. Melindungimu tetap teguh. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau selalu mengingatkan kami semua, agar kami jangan berlindung pada diri kami sendiri, berjalan menuruti kata hati kami sendiri. Karena ketika kami terjebak dalam semua kepentingan kami sendiri, mengedepankan kekuatan kemampuan kami sendiri, maka pasti kami akan menemui begitu banyak hal yang dapat menjerumuskan kami, mencelakakan kami semua. Kami bersyukur firman-Mu mengajar kami agar kami tetap berpegang teguh hanya di dalam iman kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Kami belajar dari apa yang dinyatakan oleh Daud, yang sungguh mengajarkan kepada kami bahwa tidak ada kekuatan yang dapat melepaskan kami dari setiap masalah selain kekuatan Tuhan. Itulah sebabnya dia mengajak kami semua agar kami mengedepankan Tuhan di atas segala kepentingan kami. Dan biarlah Tuhan sendiri hadir bersama dengan kami, menolong kami dan menjaga kami hari lepas hari. Semua aktivitas kami hari ini Tuhan, dalam memulai pekan yang baru ini, kami mohon Tuhan sendiri yang tetap menuntun kami. Berikanlah kami kekuatan, hikmat daripada-Mu, bahkan kesehatan yang prima, agar kami mampu untuk mengerjakan apa yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab kami pada hari ini dan seterusnya. Kami berdoa untuk semua keluarga kami, baik yang berada dalam kelemahan tubuh, yang berduka, yang berada dalam pergumulan-pergumulan. Tuhan hadir, Tuhan tolong dengan cara-Mu sendiri. Dan kepada kami semua Tuhan, biarlah Tuhan juga tetap jaga kami, jauhkan kami dari semua pandemi corona ini, penyakit corona itu, agar kami senantiasa boleh menikmati segala hari-hari baru-Mu dalam suasana sukacita. Semua pelayanan jemaat-Mu Tuhan pada pekan-pekan yang akan datang, biarlah juga Tuhan tetap memberkati. Terima kasih Tuhan. Inilah doa seru kami. Dengar dan sempurnakan. Ampuni salah dosa kami, karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Muhalis kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah saat teduh kita pada hari ini saudara-saudara. Selamat melanjutkan aktivitasmu. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas.